Satu-satunya yang menyelamatkan ekonomi bangsa kita hari ini adalah dana desa. Apa yang kurang? Sosialisasi karena mereka nggak banyak tahu? Jadi gini sebenarnya saya ingin merubah dulu frame yang akan berbahaya jika terbentuk frame di masyarakat pasca OTT Pamekasan, bahwa di sana ada korupsi dana desa, ada pejabat desa yang korup, ada penyelewengan dana desa. Saya kira ini frame-frame kosakata yang harus dihilangkan dulu. Ini merusak tatanan yang sudah jauh dari tujuan ya maksudnya. Jauh dari tujuan. Karena di banyak desa-desa yang lain sebenarnya kalau kita ekspos betapa dana desa itu telah membuat sumber-sumber dan pusat-pusat pertumbuhan baru bergeser dari kota ke desa. Banyak kalau kita pergi ke Padang, di Jawa Tengah, di mana-mana kalau kita bisa lihat laporan dari Kemendes ya tentang desa-desa sejahtera yang sukses jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya kasus Pamekasan yang kecil yang sebenarnya bagi saya juga tidak pantas itu kepala desa ditangkap oleh seorang KPK. Gini, kita harus pahami dulu bahwa undang-undang desa itu adalah sebagai amanah dari amandemen konstitusi yang memberikan penghargaan yang lebih kepada manusia dibanding kepada negara. Sebelum amandemen, konstitusi kita itu heavy state. Pasca amandemen, kita memberikan kebebasan kepada manusia sampai kita sudah mencapai satu fase yang paling baik di dalam berpemerintahan kita, yaitu kita memberikan otonomi tingkat 3 di desa. Satu di provinsi, 2 di kabupaten, 3 di desa. Sekarang kita evaluasi. Undang-Undang 6 2014 tentang otonomi desa, pemerintah desa itu dengan Undang-Undang 22 tahun 99 ketika pertama kali kabupaten diberikan hak otonom. Desentralisasi tahun pertama, Undang-Undang 2299 itu sudah 1/4 dari seluruh bupati wali kota masuk BUI. Tahun kedua dan tahun ketiga totalnya sudah lebih dari separuh dari 504 kabupaten kota saat itu masuk BUI semua bupati dan wali kotanya. Ribut di mana-mana. Padahal saat itu bupati diberikan perangkat oleh negara yang namanya birokrasi, dinas dan lain sebagainya. Desa sampai tahun ketiga 99,99% kerja-kerja pemerintah menggarap desa itu jauh lebih baik yang kita dengar dibandingkan dengan pengalaman desentralisasi kepada daerah atau kabupaten yang dilengkapi oleh birokrasi. Desa tanpa diberikan birokrasi yang baik, tanpa diberikan anggaran yang baik. Ini gini ya tentang anggaran ya. Semisal Pak Bibit tadi sudah baik sekali melihat permasalahan anatomi masalah desa adalah pada masalah regulasi, pada masalah induk semang yang double. Kemendagri sama Kemendesa masih otot-ototan, rebut-rebutan ceruk. Mungkin ada politik elektoral dan segala macam entah. Kemudian kalau kita lihat Mbak, apa sih keuangan desa? Keuangan desa itu adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Seluruh apa yang kita bahas di dalam APBN dibahas oleh orang di desa yang standar pendidikannya jauh dibandingkan dengan birokrat-birokrat kita yang menyusun tentang sama, nggak ada bedanya, menyusun RPJMDes di desa. Ketika dia terpilih menjadi kepala desa, dia harus segera membuat menyusun itu, RKP, menyusun BUMDes. Jadi masalahnya adalah misal dari meskipun besar kita lihat 60 triliun gitu ya. Lah 60 triliun itu kan terbagi ke 75 ribuan. Berapa Bang? 74 ribu desa ya rata-rata 1,2 miliar ya. Itu kan kecil. Di sana di dalam struktur anggaran itu tidak ada dana pendamping. Semisal teman-teman di desa yang nyusun desain RAB, RPJM itu tidak boleh digaji. Tidak ada insentif anggaran terhadap tim pelaksana penyusunan keuangan dan desa karena nggak ada nomenklaturnya di dalam dana itu, sekali dipakai itu BUI. Padahal hal yang paling riskan adalah dalam menyusun dokumen-dokumen anggaran itu tidak ada. Jadi menurut Anda ini yang seharusnya diperbaiki? Ini harus diperbaiki dan KPK jangan bikin gaduh. Terlalu bikin gaduh KPK. Overlap dalam kasus dana desa ini dan merusak kinerja kepala desa yang jauh lebih baik, yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan harusnya dalam tataran yang ideal sih kita udah tahu betul bahwa ini untuk kemudian memberdayakan memberikan kemandirian kepada kepada desa itu sendiri untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi dalam tataran regulasi gimana sih? Jadi gini, ngomong tentang evaluasi tadi ya, evaluasi itu basisnya angka-angka dan ini sudah tahun ketiga dan evaluasi pelaksanaan dana desa itu bagus, rapotnya hijau. Ini clear ya, kita clear. Ini jadi basisnya harus angka dan data. Positif, ya? Ada LHP BPK terhadap Kemendes.
Rp1 uang negara itu sudah diaudit dengan sangat baik, dan perjalanan otonomi di tingkat desa ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa desentralisasi kabupaten yang dulu gitu. Cuma ada beberapa kepala desa yang masuk. Jadi gini, jika pendekatan kita dalam mengawal dana desa ini adalah pendekatan hukum, itu impossible. Secara konstruksi hukumnya itu impossible. Maka kedepankan aspek pembinaan. Ini orang baru belajar di desa. Saya katakan tadi, kalau dulu di DPR kita masih punya hak membahas Satuan 3 ya. Di dalam Satuan 3 ketika birokrat-birokrat itu menyusun program, itu sampai beri ekstra jos itu masuk ke dalam anggaran, setuju ekstra jos tiap malam begitu. Untuk menyusun RKP, untuk menyusun RPJM. Barang sekecil apapun harus masuk. Rapat di sini jam sekian, dia nyewa hotel sekian. Nah, desa juga melakukan hal yang sama dan tidak ada insentif terhadap gaji terhadap tim teknis pelaksana pengelola keuangan desa yang menyusun RAP dan segala macam. Itu tidak boleh digaji, tidak ada nomenklatur untuk menggaji. Ini kan bermasalah. Siapa orang mau bekerja seribet itu dengan konsekuensi yang besar tanpa insentif? Kepala desa dipaksa. Ini yang masih ada kekosongan menurut Anda? Terlalu banyak kekosongan. Makanya itu yang saya katakan, kalau mau serius kita melihat KPK ini ya, KPK terutama ini karena bikin gaduh sesuatu yang sudah baik bagi saya. Bagaimana bisa desa gitu di apa namanya? Gini loh, gini. Saya ini kebetulan di bidang orkestra ya. Coba kita alihkan ini bapak-bapak di KPK itu untuk melihat aspek kesejahteraan. Saya kebetulan menjadi staf khusus pimpinan DPR di bidang orkestra yang mengawasi seluruh kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Ekonomi kita hari ini lumpuh. Daya beli masyarakat turun dari tingkat level bawah sampai level menengah sudah turun. Perubahan prioritas anggaran pemerintah ke infrastruktur membuat trickle down effect belanja rutin yang ditarik ke infrastruktur ini yang seharusnya bisa menyuplai penyedia makanan, hotel, restoran dan segala macam itu menjadi tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap daya beli masyarakat. Harusnya government spending selama ini kan mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena dialihkan ke infrastruktur, jadi infrastruktur kita bisa nikmati dalam jangka waktu yang panjang dan efek eksternalnya sangat segmented terhadap orang-orang tertentu. Satu-satunya kalau serius membaca peta ekonomi kita, satu-satunya yang menyelamatkan ekonomi bangsa kita hari ini adalah dana desa. Dana desa yang 60 triliun beredar di seluruh desa di seluruh Indonesia, inilah yang menopang ekonomi Indonesia hari ini. Pemerintah hari ini masih bisa bilang dalam dataran ekonomi makro kita bagus, utang tambah banyak, dia bikin argumentasi bahwa rasio terhadap PDB masih sesuai dengan undang-undang kok. Defisit anggaran yang hanya diperbolehkan 3% oleh undang-undang, dia ambil di angka 2,91% tertinggi. Dia masih bilang bagus, tapi di bawah ini rontok ekonomi. Bagaimana kita bisa... Karena itu harapan kita lah dari desa. Ya, bagaimana kita bisa mentolerir masyarakat kita sudah sampai pada sikap yang paling banal, membakar orang hidup-hidup. Ini kan karena efek masyarakat lapar. Dana desa inilah yang membuat ekonomi menjadi bagus. Ketika dana desa menjadi tumpuan untuk kemudian pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, Mas Suryo, singkat saja, menurut Anda apa yang harus kita perbaiki saat ini untuk mengawal dana desa? Itu dia. Sesuai peruntukannya. Satu, saya langsung bilang saja, kalau mau pendekatan hukum tadi, semua kepala desa hari ini harusnya masuk BUI. Penjara. Jangan sampai menggunakan pendekatan hukum, gunakan pendekatan pembinaan. Inspektorat itu adalah pembinaan. Sebentar, kenapa kalau aspek hukum dikedepankan ini orang masuk BUI semua? Contoh, di dalam undang-undang dikatakan 70% dari dana desa itu adalah untuk pembangunan, 30% untuk operasional, gaji kepala desa. Kemudian diperintahkanlah bupati membuat perbup tentang penggunaan operasional 30%. 30% ini gaji kepala desa sekian, sekdes sekian, aparat desa sekian, kepala RT, ketua RT sekian, ketua RW sekian, ketua dusun sekian, dan lain sebagainya. Faktanya, jika kita akumulasi, Mbak, yang 30%, jika kita akumulasi peruntukan perincian yang diminta oleh perbup itu bisa mencapai 40%. Lebih dong? Artinya sekali dia menggunakan Rp1 dana desa, dia sudah satu kaki di dalam BUI. Anda kalau serius mau pakai pendekatan hukum, BUI semua kepala desa itu karena sudah selama dia memakai dana desa,
saat itulah dia melanggar hukum. Jadi frame itu yang harus diubah. Iya. Saat ini adalah saatnya tadi perubahan Yang frame sangat kita, masif, jangan iya. pendekatan hukum ansih, tapi Iya. juga pada proses pembinaan karena ini baru 1, 2, 3 tahun. Sudah habis waktunya. Iya. Saya berterima kasih kepada Anda. Terakhir aja, jangan sebut korupsi pemakasan itu adalah korupsi dana desa, itu tidak. Itu Ini adalah ada jaksa yang main-main, orang lagi pelaksanaan, ada inspektorat yang sedang memeriksa, aparat di belakang dong. Tunggu selesai pelaporan baru dia masuk, yang salah Ini enggak. baru dievaluasi. Dia minta Ini duit. orang ditongkrongi, orang lagi bekerja kok gitu. Jangan clear. begitu. Kita jaga narasi positif itu dan sebagai harapan untuk kemudian pemerataan pembangunan di seluruh Ya. Indonesia.